Kita bangkit berdiri. Dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, kita bersyukur dan bergembira untuk beberapa intensi misa yang akan dibacakan berikut ini. Bersyukur dan bergembira atas penyertaan serta berkat Tuhan bagi keluarga Felix Yanuar Modu, untuk keluarga besarnya Josephina Melani Simon, Tresia Rahmawati Modu, Desi Christine Modu, Felix Yanuar Modu, dan Ibu Maria Lalan Sandapare. Juga bersyukur dan bergembira untuk ulang tahun ke-20 Christophorus Kevin Kondoy, untuk ulang tahun Immanuel Nicholas Brian Gunarko yang ke-14. Juga bersyukur kepada Allah atas pengobatan dan penyembuhan dari Ibu Clementina Ifak Dalam. Dan juga kita mengenangkan serta mendoakan Benedictus Balong, Elizabeth Welin, Sergius Pius, Bernadetta Berneje, Oma Agustina, Opa Thomas Nurak, Anak Maria, Mama Paulina Purek, Om Bernardus Blewat, Opa David Loke, Oma Yohana, serta seluruh anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, pada hari ini bersama seluruh gereja kita merayakan pesta keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yusuf. Yesus yang lahir sebagai manusia dibesarkan oleh ibu bapanya, yaitu Maria dan Yusuf. Sebagai keluarga, mereka hidup dan tinggal di Nazaret.
bukan suatu keluarga yang terpandang oleh karena kekayaan dan kepandaian, jabatan dan karir. Mereka adalah keluarga sederhana, keluarga tukang kayu. Keluarga Nazaret menjadi keluarga yang satu dan damai karena Tuhan Yesus sendiri hadir, tinggal mempersatukan dan menghangatkan keluarga itu. Yusuf adalah bapa yang bijaksana dan Maria adalah ibu yang penuh cinta. Yesus bertumbuh dan berkembang di bawah pembinaan pendampingan kedua orang kudus ini. Mari kita berdoa, semoga keluarga-keluarga Katolik, keluarga-keluarga dalam paroki kita ini, keluarga kita masing-masing dapat memperoleh buah-buah rohani dari perayaan pesta keluarga kudus hari ini. Saudari dan saudara, di awal perayaan ini kita menyadari kerapuhan, kelemahan, kedosaan dan kekurangan kita, agar kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Gloria in excelsis Deo, et terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benediximus te, adoramus te, glorificamus
kita berdoa. Ya Allah, Engkau berkenan memberikan kepada kami keluarga kudus sebagai teladan yang unggul. Semoga kami meneladannya dalam keutamaan hidup berkeluarga dan dalam ikatan cinta, agar kami layak menikmati dengan penuh sukacita anugerah hidup abadi di dalam rumah-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Pada suatu ketika, datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu. Upamu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal tanpa mempunyai anak, dan yang akan mewarisi isi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberi aku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, Coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepada Abram, Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham. Dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya, Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hanya Dialah
Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah nama-Nya, maklumkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya, bercakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Hanya Dialah Tuhan Allah kita selama-lamanya. Ia ingat akan perjanjiannya. Bermegahlah dalam nama-Nya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah selalu wajah-Nya. Hanya Dialah Tuhan Allah kita selama-lamanya. Ia ingat akan perjanjiannya. Ingatlah perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat dan ketetapan yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hamba-Nya, hai anak-anak Yakub pilihan-Nya. Hanya Dialah Tuhan Allah kita selama-lamanya. Ia ingat akan perjanjiannya. Selama-lamanya Ia ingat akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, akan perjanjian yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Hanya Dialah Tuhan Allah kita selama-lamanya. Ia ingat akan perjanjiannya. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan dia terima menjadi milik pusakanya. Ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman pula, Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia yakin bahwa Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya dari satu orang yang malahan telah mati pucuk terpancar keturunan besar seperti bintang di langit atau seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Karena iman, Abraham rela mempersembahkan Ishak tatkala ia dicobai. Ia yang telah menerima janji itu
rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Abraham berbuat demikian karena ia percaya bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun mereka sudah mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bangkit berdiri. Haleluya, 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 haleluya. Dahulu kala Allah berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Pada akhir zaman ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika tiba waktu penyucian menurut hukum Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Di Yerusalem ada seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan baginya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari Engkau, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu cahaya yang menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang kanak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, serta untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Tetapi kelak, suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri."
Pada waktu itu, ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya. Sampai sekarang ia janda dan telah berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan anugerah Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, selamat sore, selamat Natal. Selamat Natal. Baru 1 minggu habis Natal, loyo-loyo bisa deh. Ya, kita bagikan sukacita Natal itu dengan orang di kiri dan kanan, depan belakang. Coba senyum dulu Kak. Ya, kasih senyuman terindah. Hari ini hari terakhir 2023. Jangan cemberut. Jangan letih, lelah, lesu, lemah, loyo, dan lunglai. Tetapi bersukacitalah dan bergembiralah karena Tuhan sudah datang. Bacaan-bacaan pada pesta keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yusuf hari ini berbicara kepada kita tentang 2 hal. Yang pertama adalah janji-janji yang telah ditepati. Janji-janji dipenuhi oleh Tuhan yang setia. Karena Tuhan yang adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Sepanjang masa Advent kepada kita, bacaan-bacaan itu mengingatkan bahwa Allah menjanjikan anaknya, Allah menjanjikan penebus, Allah menjanjikan penyelamat kita. Kalau kita memperhatikan dengan baik, bait pengantar Injil tadi, di sana disampaikan bahwa telah sekian lama Allah menjanjikan penebus bagi kita. Ia mengirim para nabi dan kini ia berbicara kepada kita melalui putranya sendiri dan ia menepati janji itu. Dari kitab Kejadian Allah memberitahu Abram, "Jangan takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Dan apa yang terjadi? Abram menaruh kepercayaannya kepada Allah. Ia menaruh imannya kepada Tuhan. Yang bisa saja dia tidak kenal. Dia belum kenal sama sekali. Dalam kitab Kejadian 12, Abram diajak keluar dari zona nyaman dirinya, dari kehidupannya yang ada pada sebuah kehidupan yang baru yang dijanjikan Allah, yang belum tentu itu seperti apa yang diharapkan dan dibayangkan oleh Abram. Namun di sana ada janji Tuhan yang ditepati. Kita tahu dan kita pasti pernah membaca bahwa istri Abram, Sarah itu sudah memasuki masa tua. Dan secara biologis manusia kalau sudah memasuki usia menopause kesulitan untuk memiliki anak. Namun Tuhan menepati janjinya pada masa tuanya. Abram dan Sarah memiliki seorang putra. Ini adalah penepatan janji Allah kepada orang yang beriman kepadanya. Saudari-saudara yang terkasih, dalam Injil Maria dan Yusuf juga menerima janji dan janji itu juga digenapi. Maka apa yang mereka lakukan sebagaimana tradisi orang Israel, tradisi orang Yahudi, bahwa mereka membawa anak sulung laki-laki mereka, mempersembahkannya di bait Allah untuk memenuhi hukum Taurat Musa.
Karena apa? Karena setiap yang pertama diperoleh dari Tuhan itu harus dikuduskan baginya. Maka mereka mempersembahkan Yesus di bait Allah, yang pestanya secara liturgis itu nanti kita rayakan pada tanggal 2 Februari. Mereka mempersembahkan Yesus bagi Allah. Mereka mempersembahkan Yesus untuk dikuduskan oleh Allah. Dan pada bagian akhir Injil, setelah Yesus itu dipersembahkan dengan segala macam nubuat yang muncul dari mulut Simeon dan Hana, Yesus bertumbuh menjadi besar, berkembang menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Sudah 2 janji yang terpenuhi. Demikian pula Simeon dan Hana menerima janji-janji yang sudah dipenuhi. Dengan penuh kesabaran, dengan penuh kesetiaan mereka menantikan kedatangan penebus, berjaga dengan berdoa dan berpuasa di bait Allah, hingga tiba saatnya mereka mendapati bahwa Yesus inilah yang dijanjikan untuk menyelamatkan mereka. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga mampu melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat atau tidak mampu dilihat oleh orang lain. Bisa kita bayangkan pada waktu itu di bait Allah ada sekian ratus orang yang datang mempersembahkan kurban, tetapi hanya Simeon dan Hana yang melihat anak kecil dalam gendongan Yusuf dan Maria adalah penyelamat. Nah, saudari dan saudara yang terkasih, hal yang kedua yang menjadi bagian dari permenungan kita selain janji adalah iman. Janji harus diikuti dengan iman. Bagaimana Abraham itu bisa bertahan untuk menantikan janji Tuhan hanya bisa terjadi oleh karena iman. Bagaimana Maria dan Yusuf menerima perutusan dan tugas dari Allah untuk mendidik, menjaga seorang bayi kecil yang lemah tak berdaya bernama Yesus. Itu hanya terjadi dalam iman. Dan karena iman itulah kemudian lahirlah seorang putra Allah di kandang yang hina. Dia tidak selahir di rumah sakit. Dia tidak lahir seperti tren zaman sekarang, ibu-ibu muda lahir di kolam, melahirkan di kolam maksudnya. Ya. Tidak ada baby, apalagi namanya itu, baby shower, ya, dan lain sebagainya. Namun mereka bertahan dalam janji Allah itu oleh karena iman. Bisa kita bayangkan kalau seandainya waktu malaikat Gabriel datang kepada Maria bahwa engkau akan mengandung dari Roh Kudus, yang engkau kandung adalah putra Allah. Tiba-tiba Maria mengatakan tidak. Atau ketika Yusuf diminta untuk menjaga dan menerima Maria yang mengandung dari Roh Kudus, tentu saja sebagai seorang laki-laki normal, calon istrinya ini mengandung tanpa ia ketahui, Yusuf pasti berontak. Laki-laki mana yang tidak sakit hati kalau begitu? Tetapi karena Maria dan Yusuf percaya bahwa janji Allah ini akan terjadi, maka mereka menjawabnya dengan iman. Kita ingat apa kata Maria, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita ada janji-janji yang dibuat. Bapak Ibu waktu menikah sudah membuat janji di hadapan Allah, disaksikan pastor dan 2 orang saksi serta seluruh umat. Janjinya itu singkat, padat, sederhana dan jelas. Tidak sampai 1 menit, tetapi pelaksanaannya seumur hidup. Aku memilih engkau. Mengapa dikatakan pilihan? Karena ini bukan jodoh. Jodoh itu dijatuhkan dari atas. Tetapi ini pilihan dari sekian ribu, dari sekian ratus laki-laki atau perempuan. Kok ini yang dipilih? Maka dikatakan aku memilih engkau sebagai pasangan saya. Saya berjanji untuk setia kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit,
Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Tidak sampai 30 detik. Tetapi konsekuensinya seumur hidup. Jadi bagi Bapak Ibu, ingatlah pada pesta keluarga kudus ini pada akhir tahun ini. Ingatlah janji yang sudah Anda ucapkan. Bagi yang mau masuk rumah tangga, berpikirlah panjang-panjang sebelum mengatakan janji itu, karena sekali berjanji tidak ada yang namanya mundur. Nah, saudari dan saudara yang terkasih, bagaimana supaya janji-janji itu dapat kita penuhi sepanjang hidup? Tentu saja kata kuncinya adalah iman. Ada iman yang baik, ada iman yang benar, ada iman yang besar. Kita perlu memiliki iman yang baik sebagai orang Katolik yang sungguh-sungguh Katolik. Kita perlu memiliki iman yang besar. Dan iman yang besar itu adalah iman yang sebesar biji sesawi, yang ketika kita mengucapkan janji, baik itu janji baptis, Bapak Ibu dalam janji perkawinan, kami para imam dalam janji imamat, kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan, serta semua janji-janji yang lain yang sudah kita buat. Kita perlu memiliki iman yang besar supaya janji itu dapat terpenuhi, dapat kita laksanakan. Namun apa yang terjadi bila janji kita kepada Allah dan janji Allah kepada kita tidak terpenuhi? Kita juga perlu memiliki iman yang benar supaya kalaupun janji itu tidak terpenuhi, iman kita tidak goyah. Iman kita tidak goyang. Nah, saudari-saudara yang terkasih, kita semua lahir dalam keluarga. Tidak ada keluarga yang benar-benar sempurna. Dan mungkin juga dalam keluarga kita pernah terluka, kita pernah tersakiti. Tetapi di dalam keluarga itulah iman kita pertama-tama bertumbuh dan berkembang. Di dalam keluarga itulah kita mendapatkan cinta. Malam ini adalah malam tahun baru. Saya sangat menyarankan bagi Bapak Ibu, mari kita nanti kalau kembali ke rumah, silahkan mengingat perjalanan sepanjang tahun 2023. Segala dinamikanya kadang naik kadang turun. Kalau masih ada 1-2 yang belum beres, sebelum melangkah ke 2024, rekonsiliasilah. Tuhan sudah lahir. Kelahirannya hanya akan menjadi perayaan yang sia-sia setiap tahun kita rayakan kalau kita tidak berani berbenah untuk tahun 2023 menyongsong tahun 2024. Maka Bapak Ibu Saudari dan Saudara yang terkasih, mari dalam semangat ketaatan, cinta dan kasih keluarga kudus Nazaret, kita menutup tahun 2023 ini dan menyongsong tahun 2024 supaya hidup kita boleh semakin menjadi berkat, menjadi sumber kehidupan, menjadi sumber kebahagiaan bagi orang lain, baik dalam keluarga, di tengah masyarakat, dan dimanapun kita berada. Amin. Saudari dan saudara, marilah bersama-sama kita menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Pada pesta keluarga kudus di Nazaret ini, marilah berdoa kepada Allah Bapa kita sebagai satu keluarga anak-anak Allah. Marilah mengatakan kepadanya, dengarkanlah doa umat-Mu, ya Tuhan. Dengarkanlah doa umat-Mu, ya Tuhan. Bagi gereja sebagai keluarga Allah, ya Bapa, semoga gereja tetap memperjuangkan budaya menghormati kehidupan, panggilan untuk saling setia dan saling mencintai, serta kesucian ikatan perkawinan. Marilah berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu, ya Tuhan. Bagi para ibu, ya Bapa, semoga kami dianugerahi ibu-ibu menyerupai Maria dengan hati yang hangat dan semangat pelayanan. Ibu-ibu yang tetap memelihara dan mendidik anak-anak mereka untuk menjadi murah hati dan berani memperjuangkan keadilan dan perdamaian. Marilah berdoa. Dengarkanlah doa umat-Mu, ya Tuhan. Bagi para bapa, ya Bapa, semoga kami dianugerahi bapa-bapa yang menyerupai Yusuf, yang rajin bekerja, rela berkorban, dan setia mengabdi Tuhan. Semoga kami dianugerahi orang tua yang mempersiapkan anak-anak mereka untuk menjadi manusia dewasa yang mandiri dan bertanggung jawab. Marilah berdoa. Dengarkanlah doa umat-Mu, ya Tuhan. Bagi pasangan-pasangan yang hidup bersama tanpa kecocokan, ya Bapa, semoga mereka menumpahkan kembali kerukunan dan keakraban mereka dalam kesabaran dan kesetiaan untuk saling mengampuni serta saling mempercayai. Marilah berdoa. Dengarkanlah doa umat-Mu, ya Tuhan. Bagi anak-anak, ya Bapa, semoga anak-anak seraya bertambah besar, juga semakin menghargai serta berterima kasih kepada orang tua mereka. Bagi para kakek dan nenek, semoga di usia senja mereka dibantu dan disayang oleh anak cucu mereka. Marilah berdoa. Dengar doa umat-Mu, ya Tuhan. Bagi kita semua yang mengelilingi meja Ekaristi ini, ya Bapa, semoga kami saling membagi hidup dan keprihatinan kami sebagai satu keluarga besar yang penuh kepedulian. Marilah berdoa. Bagi kita semua, bagi Uskup Agung Kuajutur terpilih KAM dan perayaan tabisan episkopal pada tanggal 1 Februari 2024. Ya Allah Maha Pengasih, Engkau telah mengutus gembala baik untuk mengajar, menguduskan, dan memimpin umat kesayangan-Mu. Kami bersyukur atas terpilihnya Monsinyur Fransiskus Nipa sebagai Uskup Agung Kuajator. Berkenanlah Engkau mengaruniakan kesehatan, kebijaksanaan, dan kegembiraan kepada beliau dalam mengemban tugas mulia ini. Berkatilah pula kami seluruh umat-Mu dan secara khusus segenap panitia perayaan tabisan Uskup Agung Kuajutor terpilih, sehingga dapat berpartisipasi dan berkolaborasi demi kelancaran dan kehikmatan perayaan ini. Marilah berdoa. dengarkanlah doa umat-Mu, ya Tuhan. Bagi Konferensi Wali Gereja Indonesia, ya Allah Maha Pengasih, Putra-Mu telah menetapkan para uskup sebagai pengganti para rasul. Dalam perayaan 100 tahun Konferensi Wilayah Gereja tahun 2024,
kami umat Katolik Indonesia hendak bersyukur atas Roh Kudus-Mu, sehingga para uskup kami semakin berjalan bersama untuk membangun gereja dan bangsa. Semoga gereja Katolik di Indonesia semakin bersatu padu menjadi kehadiran-Mu bagi sesama. Marilah berdoa. Dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Bagi saudari dan saudara kita, bagi kita semua yang bersyukur atas penyertaan, berkat serta rahmat Tuhan sepanjang tahun 2023 ini. Bagi keluarga Bapak Felix Yanuar Modu, bersama dengan anak-anak Josephina Meilani Simon, Tresia Rahmawati Modu, Desi Christine Modu, Ibu Maria Lalan Sandapare. Bagi mereka yang bersyukur untuk ulang tahunnya, Christophorus Kevin Kondoi ke-20, Emmanuel Nicholas Brian Gunarko ke-14, dan juga mereka yang bersyukur atas kesembuhan dan pertolongan dari Allah. Ya Bapa, terimalah segala rasa syukur, sukacita dan kegembiraan umat-Mu atas semua yang telah Engkau berikan kepada mereka. Kesehatan, kegembiraan, sukacita, penyertaan dan perlindungan, juga atas pertambahan usia mereka. Semoga untuk kehidupan mereka selanjutnya di tahun yang baru, berkat-Mu senantiasa tercurah dalam rupa apa saja, terutama dan teristimewa dalam apa yang paling mereka butuhkan untuk kehidupan mereka. Semoga mereka boleh memiliki iman yang besar dan benar, agar kehidupan mereka menjadi tanda dan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami semua. Marilah berdoa, dengarkanlah. Bagi mereka yang kita kenangkan, mereka yang telah meninggal dunia, teristimewa anak Maria, Paulina Purek, Bernardus Blewat, David Loke, Yohana, Benedictus Balong, Elizabeth Welin, Sergius Pius, Bernadetta Berneje, Agustina, Thomas Nurak, dan Maria, maupun sanak keluarga kita yang telah meninggal dunia. Ya Bapa, semoga oleh karena kerahiman dan belas kasih-Mu, mereka boleh berbahagia bersama Engkau dalam kehidupan kekal di surga. Terimalah mereka dalam pangkuan-Mu, dan tambahkanlah iman kami semua, terutama keluarga yang ditinggalkan, agar pesiaran hidup kami selanjutnya senantiasa berada dalam terang, cinta, dan kasih-Mu. Marilah berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Mari kita mempersembahkan syukur kita kepada Allah atas tahun yang telah berlalu, sembari memohon berkat dan rahmat-Nya untuk tahun yang baru. Marilah berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami, Yesus telah menjadi besar dalam lingkungan keluarga manusia. Semoga Maria dan Yusuf mengajarkan kepada kami untuk membuat Yesus tumbuh dalam diri kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Lahir Raja mulia.
Berdoalah saudari dan saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, kepadamu kami persembahkan kurban pendamaian ini. Kami mohon dengan rendah hati, semoga berkat doa Santa Perawan Maria Bunda Allah dan Santo Yusuf, Engkau meneguhkan keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami. Sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan,
lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Penyayang, Engkau sudah menyegarkan kami dengan sakramen surgawi. Semoga kami senantiasa mengikuti teladan keluarga kudus, agar sesudah mengalami suka duka dunia ini, kami masuk dalam persekutuan abadi bersama mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Mohon perhatian umat untuk pengumuman gereja 31 Desember 2023. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja Sabtu Minggu, Misa 1 dan 2, 23 dan 24 Desember 2023 sebesar Rp21.118.000.
Kolekte gereja Natal 24 dan 25 Desember sebesar 50 juta rupiah. Kolekte pembangunan 23, 24, dan 25 Desember sebesar 43.610.000 rupiah. Kolekte tahbisan uskup sebesar 18.877.000 rupiah. Aksi Advent minggu yang keempat sebesar 12.617.000 rupiah dengan amplop sebanyak 225 lembar. 2. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Dionisius Gala dan Katrin Ingeraya pengumuman ketiga, Wang Cheng dan Stefani Bernadette Reski Wijaya pengumuman kedua, Arnold Noldi Tumbelaka dan Elisa Wijaya pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor paroki. 3. Dalam rangka pentahbisan Monsinyur Franciscus Nipa sebagai Uskup Agung Koadjutor Kams, maka panitia memohon kesediaan keluarga atau pasutri untuk berpartisipasi minimal 5 keluarga yang akan menjadi host atau tuan rumah yang akan memberikan pelayanan kepada satu uskup atau administrator diosesan atau utusan uskup dan memiliki kendaraan transportasi mobil dan driver demi kelancaran mobilitas Bapak Uskup. Untuk informasi serangkaian kegiatan serta tugas masing-masing dapat menghubungi Meilani Tanko Putra dengan nomor telepon yang tertera di atas atau menghubungi pastor paroki. 4. Atas nama sekami Paroki Kristus Raja Andalas Makassar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pastor Paroki Agustinus Kalepe dan Pastor Nando, Dewan Pastoral Paroki Andalas, dan kepada semua donatur sekami serta para orang tua, seluruh dukungan umat baik dalam sumbangan maupun doa, sehingga acara Natal sekami dapat terlaksana dengan baik. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua dan sekami Paroki Kristus Raja Andalas semakin berkembang sesuai harapan. 5. Diharapkan kehadiran oma-oma lansia pada hari Jumat 5 Januari 2024 pukul 8.30 pagi untuk sama-sama berangkat ke Pangamaseang. Misa syukur tahun 2023 akan diadakan pada hari ini, 31 Desember 2023, pukul 9 malam. Misa tahun baru dan pesta Santa Perawan Bunda Allah diadakan Senin 1 Januari 2024, pukul 8 pagi dan pukul 5 sore. Demikian pengumuman minggu ini. Terima kasih untuk kehadiran kita semua, untuk semua yang telah mengambil bagian dan berpartisipasi dalam perayaan Ekaristi ini. Mari kita menutup perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Baik yang oleh penjelmaan putranya telah menghalau kegelapan dari dunia dan yang oleh kelahirannya yang mulia telah menerangi hari yang amat suci ini, menghalau kegelapan dosa dari saudara dan dengan cahaya kebajikan menerangi hati saudara. Semoga Dia yang berkenan akan kegembiraan besar atas kelahirannya yang menyelamatkan diwartakan oleh malaikat kepada para gembala, memenuhi hati saudara dengan kegembiraannya dan menjadikan saudara sebagai pewarta-pewarta Injilnya. Semoga Dia yang menyatukan hal-hal duniawi dan surgawi melalui panjalmaannya, memenuhi saudara dengan anugerah kedamaiannya dan kehendak baik serta membuat saudara ikut ambil bagian dalam gereja yang abadi. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa.
Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.